Silakan dulu Ibu. Kita dulu ya Bu ya. Bagi saya Faroleh dari pihak manajemen PT Bina Gas. Oh ya, oke. Silakan dulu Ibu. Baik, selamat pagi Bu Farah dan juga Ibu Mawar. Terima kasih atas kehadirannya di ruang mediasi saat ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Litwina, mediator yang akan memfasilitasi pertemuan kita hari ini terkait adanya dugaan pelanggaran pembayaran upah lembur di PT Bina Garmen di Indonesia. Ya, tujuan utama mediasi ini adalah mencari solusi yang tepat, yang mana dapat diterima oleh kedua belah pihak secara damai dan konstruktif. Proses mediasi ini bersifat sukarela dan rahasia pastinya. Saya di sini juga hanya sebagai fasilitator, tidak akan mengambil keputusan atau memihak salah satu pihak saja. Ibu adalah pihak yang paling berwenang untuk mencapai kesepakatan. Oke, sebelum kita mulai membahas pokok permasalahannya, mari kita sepakati terlebih dahulu beberapa aturan dasar yang mana pertama kita akan saling menghormati dan mendengarkan dengan sesama saat pihak lain berbicara. Lalu yang kedua, kita akan menggunakan bahasa yang sopan dan menghindari perkataan yang merendahkan ataupun menyerang. Yang ketiga, ialah kita akan fokus pada upaya yang mencari solusi yang terbaik bagi semua pihak. Apakah Ibu Farah dan Ibu Mawar setuju dengan aturan dasar ini? Setuju, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya, saya ingin memberikan kesempatan kepada masing-masing pihak untuk menyampaikan pandangannya terkait permasalahan ini. Yang mana kita mulai dulu dari Ibu Mawar selaku perwakilan para pekerja. Oke, silakan. Baik, sebelumnya terima kasih Bu. Kami dari perwakilan para pekerja merasa sangat dirugikan dengan kebijakan perusahaan terkait pembayaran upah lembur ya. Seringkali jam lembur kami tidak dibayar penuh, bahkan ada beberapa jam yang diabaikan begitu saja dengan alasan administrasi yang tidak jelas. Nah, ini tentu sangat memberatkan kami, mengingat lembur dilakukan untuk menambah penghasilan kan. Kami berharap perusahaan dapat memenuhi hak sesuai dengan undang-undang ketenaga kerjaan dan peraturan yang berlaku. Kami memiliki catatan waktu lembur dan beberapa slip pembayaran yang menunjukkan ketidak sesuai tersebut. Itu aja. Oke, baik. Terima kasih Ibu atas penjelasannya. Sekarang saya juga memberikan kesempatan nih kepada Ibu Farah selaku perwakilan dari perusahaan untuk menyampaikan tanggapannya. Baik, silakan. Terima kasih Ibu. Kami dari pihak perusahaan memahami keluhan dari para pekerja. Memang benar dalam beberapa waktu terakhir terdapat kendala dalam administrasi pembayaran upah lembur. Kami mengakui adanya kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam sistem pencatatan dan pembayaran lembur. Namun, kami ingin menegaskan bahwa perusahaan tidak memiliki niat untuk tidak membayar hak pekerja. Kami terbuka untuk melakukan verifikasi data dan mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah ini. Kami siap untuk bekerja sama dalam proses mediasi. Baik, Ibu saja Ibu. Oke, setelah mendengarkan dari kedua belah pihak antara Ibu Mawar dan Ibu Farah, saya paham bahwa inti permasalahan ini adalah dugaan ketidaksesuaian pembayaran upah lembur yang disebabkan oleh masalah administrasi, betul? Ya, untuk memperjelas duduk perkaranya ini, mari kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu klarifikasi dan verifikasi data. Ibu perwakilan pekerja, apakah tadi menyebutkan memiliki catatan waktu lembur dan slip pembayaran? Bisakah Ibu memberikan contoh nih atau gambaran bagaimana ketidaksesuaian itu terjadi? Tentu ya Bu. Misalnya dalam 1 bulan ya, seseorang pekerja tercatat melakukan lembur selama 10 jam. Namun di slip pembayaran yang dibayarkan hanya atau 7
8 jam saja. Ketika kami tanyakan, alasannya seringkali tidak jelas dan terkait dengan kesalahan input data. Kami juga tidak akan pernah melihat catatan lembur yang rinci dari pihak perusahaan. Oh, baik. Terima kasih Ibu. Bagaimana tanggapan Anda dari pihak perusahaan nih mengenai hal ini? Apakah perusahaan juga memiliki catatan waktu lembur yang dapat dibandingkan dengan catatan bekerja? Kami memiliki catatan kehajinan dan catatan lembur. Namun kami mengakui mungkin ada inkonsistensi dalam pencatatannya. Kami siap untuk melakukan audit bersama dengan perwakilan pekerja. Untuk verifikasi data ini secara transparan, kami juga akan meninjau kembali sistem administrasi kami untuk mengidentifikasi penyebab terjadinya kesalahan. Oke, itu adalah merupakan langkah yang baik ya. Saya mengapresiasi kesediaan perusahaan untuk melakukan verifikasi data secara bersama. Menurut informasi yang saya terima, Peraturan Perundang-undangan khususnya Pasal 78 Ayat 2 UU Nomor 13 Tahun 2003 dan Pasal 26 PP Nomor 35 Tahun 2021 yang mana mengatur dengan jelas mengenai perhitungan upah lembur, yaitu 1,5 kali upah per jam untuk jam pertama dan 2 kali upah per jam untuk jam berikutnya. Selain itu juga ada di pasal 5 ayat 21 dalam PP nomor 35 tahun 2021 juga mewajibkan perusahaan untuk mencatatkan waktu kerja lembur secara rinci. Oke, melihat hal ini, langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah memverifikasi data dan perhitungan adanya kekurangan pembayaran upah tersebut. Saya mengusulkan agar perwakilan pekerja dan manajemen bersama-sama melakukan audit terhadap catatan waktu lembur yang ada. Bagaimana menurut Ibu Farah dan Ibu Mawar? Kalau dari saya mungkin kami setuju Bu dan siap untuk bekerja dalam proses verifikasi ini. Untuk dari diri saya sendiri, pihak saya, kami juga setuju. Kami akan membentuk tim internal untuk bekerja sama dengan perwakilan pekerja. Berarti dari pihak perusahaan maupun pihak pekerja sudah menyetujui. Maka dari itu setelah ini ada data terverifikasi dan diketahui bahwa adanya jumlah kekurangan pembayaran upah tersebut. Lalu langkah selanjutnya ini adalah pembayaran kekurangan upah tersebut yang mana dilakukan oleh perusahaan kepada pekerjanya. Apakah perusahaan bersedia untuk segera langsung melunasi kekurangan tersebut setelah proses verifikasi selesai? Tentu setelah kami mengetahui jumlah kekurangan yang sebenarnya, kami akan segera melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oke, baik. Selain pembayaran kekurangan, kita juga perlu nih membahas perbaikan sistem pencatatan dan administrasi agar masalah serupa tidak terulang di kemudian hari. Ibu selaku perwakilan perusahaan, apakah memiliki rencana perusahaan terkait hal ini? Kami berencana untuk memperbaiki sistem pencatatan jam kerja lembur kami. Kami juga sedang mempertimbangkan untuk mengimplementasikan sistem absensi digital yang lebih akurat dan transparan. Kami juga akan memberikan pelatihan kepada tim administrasi dan HR terkait tata cara pencatatan lembur yang sesuai dengan peraturan yang ada. Oke, ya baik. Itu merupakan langkah yang sangat positif ya, Ibu dari perwakilan pekerja. Apakah Anda melihat ini rencana sebagai langkah yang baik untuk mencegah masalah serupa ini terjadi di masa depan? Ya, tentu sistem pencatatan yang transparan dan akurat akan sangat membantu kami dan mencegah terjadinya perselisihan di kemudian hari. Pelatihan untuk tim administrasi juga sangat penting agar mereka lebih memahami peraturan yang berlaku. Oke, baik. Selanjutnya kita perlu menuangkan semua kesepakatan ini dalam sebuah perjanjian bersama untuk mengikat kedua belah pihak antara perusahaan dengan pekerja. Dalam perjanjian tersebut perlu dicantumkan komitmen perusahaan untuk melakukan perbaikan sistem, jadwal pembayaran kekurangan upah lembur, lalu ada mekanisme monitoring pelaksanaan kesepakatan, dan mungkin juga sanksi internal jika terjadi pelanggaran serupa di masa depan. Apakah dari pihak perusahaan setuju? Kami setuju, Ibu Mediator. Kami siap untuk menyusun perjanjian bersama yang
kompetensi. Bagi kami juga setuju Ibu Mediator adanya perjanjian tertulis yang akan memberikan kepastian bagi kami. Oke, baik. Terakhir, kita bisa juga mempertimbangkan nih kompensasi tambahan sebagai bentuk dari itikat baik perusahaan atas keterlambatan dari pembayaran yang mungkin telah berdampak pada kondisi ekonomi dari pekerja. Selain itu juga penting juga ya untuk melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai hak dan kewajiban terkait upah lembur pada para pekerja serta monitoring berkala pelaksanaan perjanjian. Lalu bagaimana nih pandangannya mengenai hal ini? Kami terbuka untuk mempertimbangkan kompensasi tambahan sebagai bentuk itikat baik. Kami juga setuju untuk melakukan sosialisasi dan edukasi kepada seluruh karyawan serta melakukan monitoring berkala pelaksanaan kesepakatan. Kami juga sangat mengapresiasi jika perusahaan bersedia memberikan kompensasi tambahan, sosialisasi dan mentoring juga sangat penting untuk memastikan kesepakatan ini jika benar-benar dijalankan. Oke, baik. Saya melihat nih adanya kemajuan dan signifikan dalam diskusi kita hari ini, yang mana kedua belah pihak antara perusahaan dan pekerja ini juga menunjukkan itikat baik untuk menyelesaikan masalah ini secara damai dan konstruktif. Saya juga akan memberikan catatan ya mengenai poin-poin kesepakatan awal yang telah disetujui, yang mana sebagai berikut. Saya izin menjelaskan ya. Yang pertama ialah pihak perusahaan dan perwakilan pekerja ini juga akan segera melakukan verifikasi bersama terhadap data pencatatan jam lembur untuk menentukan cara pasti jumlah dari kekurangan pembayaran upah lembur yang belum dibayarkannya. Lalu yang kedua ada PT Bina Marga Indonesia selaku perusahaan berkomitmen untuk segera melunasi seluruh kekurangan pembayaran upah lembur kepada para pekerja setelah proses verifikasi ini selesai. Lalu yang ketiga, perusahaan juga akan melakukan perbaikan yang signifikan terhadap sistem pencatatan jam lembur guna untuk memastikan akurasi dan transparansi di masa yang akan mendatang. Lalu yang poin keempat ini, seluruh poin kesepakatan ini juga akan dituangkan di dalam suatu perjanjian bersama yang mengikat kedua belah pihak dari perusahaan dan juga pekerja yang akan mencakup mekanisme dan monitoring pelaksanaan kesepakatan serta potensi penerapan sanksi internal jika terjadi pelanggaran serupa di kemudian hari nantinya. Lalu poin yang kelima ini juga ada sebagai bentuk itikat baiknya dari PT Bina Marga Indonesia selaku perusahaan yang mana akan memberikan pertimbangan pemberian kompensasi tambahan kepada para pekerja atas keterlambatan pembayaran upah lembur tersebut. Pembesaran mekanisme kompensasi ini juga akan dibahas lebih lanjut ya Bapak Ibu. Perusahaan ini juga akan menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dan edukasi internal kepada seluruh karyawan mengenai hak dan kewajiban terkait upah lembur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu poin terakhir nih ada untuk memastikan implementasi kesepakatan berjalan sesuai rencana akan disepakati mekanisme monitoring berkala. Baik, apakah rangkuman dari poin-poin yang telah saya bacakan ini sudah sepaham dengan apa yang dipahami dari Pak Ibu, Farah dan Ibu Mawar? Sesuai saya setuju. Oke, sesuai berarti ya Ibu Mawar dan Pak Ibu Farah dan juga setuju. Baik, langkah selanjutnya adalah untuk menyusun draft perjanjian bersama berdasarkan poin-poin yang sudah kita sepakati tadi. Yang mana saya akan membantu menyusun draft awal dan kemudian Ibu juga dapat memberikan masukan dan koreksi hingga mencapai kesepakatan final. Kita akan bertemu kembali di pertemuan selanjutnya untuk meninjau dan menandatangani perjanjian bersama ini. Sebelum kita mengakhiri pertemuan hari ini, apakah ada hal lain yang ingin disampaikan oleh Ibu Mawar atau Ibu Farah? Tidak ada Ibu, dan terima kasih atas fasilitas mediasi. Dari saya juga terima kasih ya. Kami berharap proses ini dapat segera membawa hasil yang lebih baik bagi kami.
Oke, baik, sama-sama Ibu Farah dan juga Ibu Mawar. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada para perwakilan PT Bina Dharma Indonesia dan juga perwakilan pekerja atas partisipasi aktifnya, lalu keterbukaan dan etikat baik yang telah ditunjukkan dalam proses mediasi ini. Semoga langkah selanjutnya juga dalam penyusunan perjanjian bersama dapat juga berjalan dengan lancar dan membawa keadilan serta kepastian bagi semua pihak. Terima kasih atas partisipasi yang aktif dan etikat baiknya. Pertemuan mediasi hari ini saya nyatakan selesai. Demikian kesimpulan pada hari ini. Terima kasih Pak dan Ibu Mawar. Selamat pagi Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya di ruang konsultasi ini. Saya Fatimah yang telah ditunjuk untuk membantu kita mencari penyelesaian atas dugaan pelanggaran pembayaran upah lembur di PT Bina Dharma Indonesia. Sebelum itu saya persilakan kepada Ibu sekalian untuk memperkenalkan diri masing-masing. Baik, selamat pagi Ibu Fasilitator. Saya Farah Aulia, perwakilan perusahaan dari pihak manajemen PT Bina Dharma Indonesia Ibu. Selamat pagi Ibu, saya fasilitator. Saya Mawar Sapana, perwakilan dari para pekerja PT Bina Dharma Indonesia. Baik, saya izin menjelaskan terkait prosesnya ya. Proses konsiliasi ini bersifat musyawarah untuk mufakat. Tugas saya adalah untuk memfasilitasi komunikasi dan membantu Ibu sekalian menemukan solusi yang adil dan dapat diterima oleh kedua belah pihak. Keputusan akhir tetap berada di tangan Ibu-Ibu sekalian. Sebelum kita membahas lebih lanjut, mari kita sepakati beberapa hal. Kita akan saling menghormati pendapat satu sama lain, mendengarkan dengan baik saat pihak lain berbicara, dan berusaha untuk mencapai kesepakatan yang terbaik. Apakah Ibu dari pihak perusahaan dan pekerja setuju dalam hal ini? Saya setuju. Saya juga setuju. Oke, untuk memulai, saya ingin memberikan kesempatan kepada masing-masing pihak untuk menyampaikan kembali pokok permasalahan dan harapan terkait penyelesaiannya. Kita mulai dari Ibu selaku perwakilan pekerja terlebih dahulu. Silakan. Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Seperti yang telah kami sampaikan, kami merasa sangat dirugikan karena perusahaan tidak membayar upah lembur kami sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ada jam lembur yang tidak dibayar penuh, bahkan diabaikan dengan alasan administrasi yang tidak jelas. Ini jelas melanggar hak kami sebagai pekerja. Kami berharap melalui proses konsilisasi ini, perusahaan mengakui kesalahannya dan membayar seluruh kerugian upah lembur kami dan memperbaiki sistem administrasi agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Kami juga berharap ada jaminan bahwa kami akan mendapatkan sanksi atau intimidasi karena memperjuangkan hak kami. Terima kasih Bu atas penyampaiannya dan pengajuan atas kasus upah ini. Sekarang saya memberikan kesempatan kepada Ibu perwakilan perusahaan untuk menyampaikan tanggapannya. Ya, terima kasih juga atas kesempatannya. Kami memahami betul keluhan dari para pekerja. Kami mengakui ada permasalahan dalam sistem administrasi pembayaran upah lembur kami yang menyebabkan tidak kesesuaian. Kami ingin menegaskan bahwa perusahaan memiliki etikat baik untuk menyelesaikan masalah ini. Kami siap untuk melakukan verifikasi data secara transparan dan bertanggung jawab atas kekurangan pembayaran yang mungkin terjadi. Terima kasih atas keterbukaan Ibu perwakilan perusahaan. Setelah mendengarkan dari kedua belah pihak, saya mencatat bahwa adanya kesamaan pemahaman mengenai permasalahan terkait pembayaran upah lembur dan keinginan untuk mencarikan solusi. Berdasarkan informasi yang telah disampaikan serta solusi yang telah diusulkan, mari kita bahas satu persatu. Poin pertama adalah pembayaran keterlambatan upah lembur. Langkah awalnya adalah saya mengusulkan untuk verifikasi data dan melakukan perhitungan. Bagaimana pandangan Ibu dari kedua belah pihak mengenai usulan terkait verifikasi data ini dan melakukan audit bersama terhadap data pencatatan jam lembur. Terlebih dahulu dari Ibu perwakilan pekerja. Kami setuju dengan audit bersama. Kami siap berpartisipasi.
aktif dalam proses ini dan akan menyediakan data kami yang dimiliki. Dari Ibu? Kami juga setuju, kami akan menunjuk tim internal untuk bekerja sama dalam program bekerja dan memastikan proses audit berjalan dengan transparan. Baik, oke. Setelah proses data terverifikasi dan jumlah kekurangan pembayaran diketahui, langkah selanjutnya adalah terkait dengan pembayaran kekurangan. Apakah perusahaan bersedia untuk segera melunasi kekurangan tersebut sesuai dengan hasil audit? Iya Bu, kami berkomitmen untuk segera melakukan pembayaran setelah jumlah kekurangan yang sebenarnya terkonfirmasi. Oke. Kita beralih ke poin kedua ya, Ibu sekalian, yaitu terkait dengan perbaikan sistem administrasi. Usulannya adalah dengan melakukan digitalisasi pencatatan waktu kerja dan pelaporan berkala. Bagaimana tanggapan perusahaan mengenai implementasi sistem digital untuk pencatatan waktu kerja dan lembur, serta penyediaan laporan bulanan kepada pekerja atau serikat pekerja? Kami melihat ini sebagai usulan yang baik, Ibu Fasilitator. Kami akan mempertimbangkan implementasi sistem digital mengenai pelaporan berkala. Kami bersedia untuk menyediakan informasi yang relevan kepada pekerja atau serikat pekerja. Kami sangat mendukung digitalisasi pencatatan waktu kerja. Ibu Konsilitator, ini akan membuat proses lebih transparan, akuntabel, dan pelaporan berkala juga akan membantu kami memantau kepatuhan perusahaan. Baik, saya anggap kedua belah pihak setuju ya. Kita lanjut ke poin ketiga, yaitu mengenai usulan saya adalah melakukan pelatihan dan sosialisasi hukum serta pembentukan tim pengawas internal untuk para pekerja. Bagaimana menurut Ibu sekalian dari kedua belah pihak terkait dengan penyelenggaraan seperti workshop kepatuhan dan pembentukan tim gabungan untuk memantau proses pembayaran upah lembur itu sendiri? Kami setuju untuk mengadakan pelatihan sebagai manajemen dan KM terkait peraturan ketenagakerjaan. Pembentukan tim pengawas internal juga merupakan ide yang baik untuk meningkatkan pengawasan dan komunikasi. Pelatihan dan tim pengawas internal akan sangat membantu memastikan perusahaan patuh terhadap peraturan dan mencegah pelanggaran di masa depan. Ibu Konsilitator. Baik, saya anggap juga poin ini setelah disepakati dengan baik ya, setelah itu kita beralih ke mungkin poin keempat, yaitu mengenai mekanisme pengaduan dan perlindungan pekerja. Seperti pada kasus ini misalkan, jadi nanti akan ada pengaduan, pembuatan sistem pengaduan anonim atau tanpa identitas dan disertai dengan klausul non retaliasi. Menurut kedua belah pihak, bagaimana tanggapannya terkait dengan saluran pengaduan yang aman dan kesediaan untuk menyepakati klausul non retaliasi ini? Kami bersedia untuk mempertimbangkan pembentukan saluran pengaduan yang aman bagi pekerja. Kami juga tidak memiliki niat untuk melakukan tindakan balasan terhadap pekerja yang menyampaikan keluhan dan bersedia memasukkan klausul non retaliasi dalam kesepakatan. Adanya sistem pengaduan yang aman dan jamin non realisasi juga sangat penting bagi kami, Ibu, agar kami tidak takut menyampaikan keluhan jika terjadi pelanggaran. Baik, saya rasa juga poin keempat ini kita telah sepakati bersama dan poin keempat ini juga akan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Baik, yang saya ingin usulkan adalah poin terakhir dan juga merupakan utama dari adanya konsiliasi ini adalah rekonsiliasi hubungan industrial, yaitu terkait permohonan maaf yang dilakukan oleh perusahaan secara resmi kepada para pekerja yang telah dirugikan atas terlambatnya pembayaran upah lembur, serta memberikan program kesejahteraan tambahan bagi mereka yang telah dirugikan. Bagaimana pandangan Ibu selaku program perusahaan mengenai hal ini sebagai upaya untuk memperbaiki hubungan kerja? Kami bersedia menyampaikan permintaan maaf formal kepada para pekerja atas ketidaknyamanan yang terjadi akibat permasalahan ini.
Kami juga terbuka untuk mempertimbangkan program kesejahteraan tambahan sebagai bentuk komitmen kami untuk memperbaiki hubungan industrial. Baik dari Ibu, kami menghargai kesediaan perusahaan untuk meminta maaf dan mempertimbangkan program kesejahteraan tambahan. Ini akan membantu memulihkan kepercayaan dan menciptakan hubungan kerja yang lebih baik. Baik, saya melihat hal yang positif ya. Dan adanya kesamaan pandangan dan kemauan yang kuat nih dari kedua belah pihak untuk mencapai penyelesaian yang konstruktif. Ini adalah langkah yang baik untuk memastikan semua hal ini tercatat dengan baik dan memiliki kekuatan yang mengikat. Saya akan membantu menyusun draft awal perjanjian konsiliasi ini berdasarkan diskusi pada hari ini. Apakah Ibu dari baik perusahaan maupun pekerja setuju dengan langkah ini? Saya setuju. Saya juga setuju. Baik, saya akan menyiapkan ya Bu, draft awal perjanjian konsiliasi dan mengirimkannya kepada Ibu sekalian dalam waktu dekat. Kita akan bertemu kembali pada pertemuan selanjutnya yang nanti saya akan berikan jadwalnya untuk membahas dan menyepakati draft perjanjian tersebut. Sebelum kita mengakhiri pertemuan pada hari ini, apakah ada hal yang lain yang ingin disampaikan dari Ibu sekalian? Tidak ada, Bu. Terima kasih atas bantuan dan fasilitas dalam proses konsiliasi. Dari saya juga tidak ada, Bu. Terima kasih atas bantuan fasilitasi dalam konsiliasi. Saya juga sama-sama mengucapkan terima kasih kepada Ibu sekalian yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk melakukan proses konsiliasi. Pada hari ini saya berharap pertemuan selanjutnya akan berjalan dengan lancar dan kita dapat mencapai kesepakatan akhir yang memuaskan bagi semua pihak. Terima kasih atas kerjasama dan itikat baiknya. Pertemuan konsiliasi hari ini saya nyatakan ditunda untuk penyusunan draft perjanjian untuk tahap akhir. Saya ucapkan terima kasih kepada istri pekerja dan perwakilan inflasi. Terima kasih.